Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di YouTube channel ini. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai penyelesaian menggunakan perangkat lunak dan metode pengambilan sampel. Penyelesaian menggunakan perangkat lunak. Apakah kita bisa menggunakan perangkat Excel untuk menentukan rata-rata median? Tentu saja, kita dapat menggunakan program Excel untuk menentukan rata-rata median. Hal ini juga memuat standar deviasi sampel. Excel seperti data statistik lainnya yang mengasumsikan bahwa data berasal dari sampel. Adapun perangkat lunak lainnya yang dapat kita gunakan dalam menentukan rata-rata dengan aplikasi Minitab. Cara kerja aplikasi ini sama dengan cara kerja Excel. Berikut adalah contoh tabel media pada Excel. Bisa dilihat di bawah, yaitu gambar pertama dan gambar kedua. Yang gambar pertama adalah rumus untuk mencari median, dan yang gambar kedua adalah nilai yang telah ditemukan. Kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu pada bab ini kita akan mulai belajar pengambilan sampel. Pengambilan sampel merupakan alat untuk mengambil suatu kesimpulan mengenai populasi. Pada bab ini, kita akan mempelajari metode memilih dari populasi. Kita juga mempelajari membuat distribusi dari rata-rata sampel untuk memusat di sekitar rata-rata populasi. Metode pengambilan sampel. Dasarnya, pengertian sampel adalah bagian dari suatu populasi penelitian yang digunakan untuk menjawab suatu penelitian. Sedangkan pengambilan sampel merupakan cara atau metode yang digunakan dalam pengambilan sampel tersebut. Sementara teknik pengambilan sampel atau teknik sampling sebagai suatu cara atau teknik yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian menurut Supradi 1993. Tujuan pengambilan sampel. Tujuan pengambilan sampel untuk membantu para peneliti dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dapat peneliti jumpai di lapangan, seperti yang pertama, apabila populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan bagi kita melakukan panggilan data pada seluruh populasi. Yang kedua, terkendala dalam hal keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Yang terakhir, adanya asumsi awal bahwa keseluruhan dalam populasi bersifat seragam, sehingga bisa diwakili oleh beberapa sampel yang kita ambil. Metode pengambilan sampel. Yang pertama, pengambilan sampel acak atau simple random sampling. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Yang ketiga, pengambilan sampel acak bertingkat. Dan yang terakhir, pengambilan sampel cluster. Pengambilan sampel acak atau simple random sampling. Pengambilan sampel acak sederhana. Pengambilan sampel ini sangat sederhana karena pengambilan sampel ini seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Kelebihan penggunaan metode ini yaitu dapat mengurangi bias atau kecenderungan berpihak pada anggota populasi tertentu dan dapat mengetahui adanya kesalahan baku dalam penelitian. Contoh yang pertama, populasi terdiri dari 240 siswa di sekolah Pasutri. Sampel berupa 52 siswa yang dipilih dari populasi tersebut. Salah satu cara untuk terpilih adalah dengan menuliskan nama dari masing-masing siswa pada selembar kertas kecil dan dimasukkan dalam kotak, kemudian diacak
dan mengambil satu persatu dan dikumpulkan hingga mendapatkan 52 siswa yang terpilih. Contoh soal yang kedua. Misalnya, dalam suatu populasi terdapat pria dan wanita, atau ada yang kaya dan ada yang miskin, ada manajer dan bukan manajer, dan beberapa perbedaan lainnya. Selama perbedaan tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang penting dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian, maka peneliti boleh mengambil sampel secara acak sederhana atau SRS. Dengan teknik ini, setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa terpilih menjadi sampel. Prosedur pengambilan sampel acak sederhana, yaitu metode simple random sampling atau SRS, atau pengambilan sampel secara acak sebagai berikut. Yang pertama, susun sampling frame. Yang kedua, tetapkan jumlah sampel yang akan diambil. Yang ketiga, tentukan alat pemilihan sampel. Dan yang terakhir, pilih sampel sampai dengan jumlah terpenuhi. Pengambilan sampel acak sistematis. Pengambilan sampel acak sistematis adalah suatu metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak menurut pola tertentu. Pola umum dari teknik ini adalah mengambil bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil. Misalnya, diambil sampel dari populasi dengan jumlah 40 orang yang akan masuk ke sebuah ruangan. Setiap orang yang masuk ke ruangan masuk dari urutan dari kelipatan 4 akan diambil sebagai sampel. Artinya, orang keempat, 8, 12, 16, dan seterusnya akan dijadikan sampel penelitian hingga 40 populasi. Kelebihan dari penggunaan metode ini adalah cara ini lebih cepat dan lebih mudah pelaksanaannya dibanding cara lainnya. Contoh soal yang kedua, misalnya setiap unsur populasi yang keenam yang bisa dijadikan sampel, soal keberapanya satu unsur populasi bisa dijadikan sampel tergantung pada ukuran populasi dan ukuran sampel. Misalnya, dalam satu populasi terdapat 5.000 rumah. Sampel yang akan diambil adalah 250 rumah. Dengan demikian, interval di antara sampel ke 1, ke 2, dan seterusnya adalah 25. Prosedur pengambilan sampel acak sistematis. Prosedur pengambilan sampel. Susun sampling frame, tetapkan jumlah sampel yang ingin diambil, tentukan K atau kelas interval, tentukan angka atau nomor awal di antara kelas interval tersebut secara acak atau random, biasanya melalui cara undian saja. Mulailah mengambil sampel dimulai dari angka atau nomor awal yang terpilih. Pilihlah sebagai sampel angka atau nomor interval berikut. Pengambilan sampel acak bertingkat. Ketika populasi dapat dengan jelas dibagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan beberapa ciri, kita dapat menggunakan pengambilan sampel acak bertingkat. Hal ini menjamin setiap kelompok terwakili di dalam sampel. Kelompok-kelompok tersebut juga bisa disebut dengan strata. Sebagai contoh, mahasiswa dapat dikelompokkan menjadi pria atau wanita, penuh waktu atau paruh waktu, modern atau kuno. Adapun langkah-langkah pengambilan sampel. Yang pertama, tentukan populasi dan daftar anggota populasi. Yang kedua, bagi populasi berdasarkan strata yang dikehendaki. Yang kelima, tentukan jumlah sampel dalam setiap strata. Yang terakhir, pilih sampel dari setiap strata secara acak. Pengambilan sampel cluster. Pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling adalah salah satu metode pengambilan sampel yang digunakan di mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok individu atau cluster.
Sebagai contoh, katakanlah ada seorang peneliti yang ingin mengukur performa akademis mahasiswa tingkat akhir di Provinsi Jawa Barat. Tentu menjadi hal yang mustahil untuk melibatkan setiap mahasiswa dan mahasiswi di antara Provinsi Jawa Barat. Alih-alih demikian, dengan penerapan teknik kluster, sampling peneliti dapat dikelompokkan mahasiswa dari setiap kampus di setiap kota menjadi satu kelompok atau disebut kluster. Contoh soal nomor 2. Misalnya, dalam satu organisasi terdapat 100 departemen. Dalam setiap departemen terdapat banyak pegawai dengan karakteristik yang berbeda-beda pula, beda jenis kelaminnya, beda tingkat pendidikannya, beda tingkat pendapatannya, beda tingkat manajerialnya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Jika peneliti bermaksud mengetahui tingkat penerimaan para pegawai terhadap suatu strategi yang segera diterapkan perusahaan, maka peneliti dapat menggunakan cluster sampling untuk mencegah terpilihnya sampel hanya dari 1 atau 2 departemen saja. Prosedur pengambilan sampling bertingkat. Prosedur pengambilan sampel. Susun sampling frame berdasarkan gugus. Dalam kasus di atas, elemennya ada 100 departemen. Yang kedua, tentukan beberapa gugus yang akan diambil sebagai sampel. Yang ketiga, pilih gugus sebagai sampel dengan cara acak. Yang terakhir, teliti setiap pegawai yang ada dalam gugus sampel. Baiklah, sekian materi dari saya. Dan mungkin di sini saya juga akan membagikan satu quotes, yaitu nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. Maria Robinson. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you guys on the next video.